Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, nama saya Muhammad Rizal Fahlevi dengan NIM A251210075, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Ya, di sini kita akan mengupas tuntas mengenai aliran sistem filsafat pendidikan, yaitu terlebih khusus progresivisme dan esensialisme. Ya, simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, progresivisme. Bagaimana perkembangan pada aliran progresivisme ini? Dari segi istilah, pada dasarnya kata progres merupakan kata baru yang baru bisa dipahami serta dimengerti maksud dan arti sebenarnya sekitar abad ke-19. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa maksud dari kata tersebut sekarang ini telah dipergunakan dan dikenal dalam segala pengalaman hidup yang mengandung ide perbaikan dalam segala aspek kehidupan, seperti bidang politik, kemasyarakatan, hubungan kemanusiaan, ekonomi, kehidupan keluarga, perawatan anak, dan lain sebagainya. Aliran filsafat progresivisme ini senantiasa berusaha mengembangkan asas kemajuan dalam semua realita, terutama dalam kehidupan untuk tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia. Kemudian bagi yang menganut aliran ini, dalam bertindak harus praktis. Dalam melihat segala sesuatu harus mampu menemukan manfaat dari segi keunggulan. Menurut Muis, progresivisme disebut instrumentalisme, eksperimental, atau environmentalisme. Disebut instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa potensi atau kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian. Dinamika eksperimental atau empirik karena aliran ini tersebut menyadari dan mempraktekkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Progresivisme juga dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap bahwa lingkungan hidup ini mempengaruhi pembinaan kepribadian seseorang. Kemudian, bagaimana tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini? Progresivisme merupakan teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang selalu menekankan kepada metode formal pengajaran. Pada dasarnya, teori ini menekankan beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, proses pendidikan berawal dari berakhir pada peserta didik. 2. Peserta didik adalah suatu yang aktif, bukan pasif. 3. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. 4. Sekolah harus menciptakan iklim yang bersifat kooperatif dan demokratif. 5. Aktivitas pembelajaran lebih fokus pada pemecahan masalah bukan untuk mengajarkan materi kajian. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan memiliki dua bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Lihat dari psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan mengenal hal tersebut, pendidik dapat memilih cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Ya, bagaimana kurikulum memandang aliran progresivisme ini? Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik, bersifat eksperimental, dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Pengalaman belajar berupa pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, di mana setiap proses pembelajaran yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam prakteknya, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang berpusat pada siswa. Secara lebih spesifik, proses pembelajaran penekanan lebih besar diarahkan pada kreativitas, aktivitas, belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata atau empiris, dan pengalaman teman sebaya. Ya, itulah mengenai aliran progresivisme. Kemudian kita masuk pada aliran esensialisme. Bagaimana tujuan pendidikan pada aliran esensialisme ini? Tujuan pendidikan dalam konsep esensialisme, pendidikan bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama.
Budaya tersebut merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dalam tempo lama. Selain itu, ujian pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Namun demikian, bukan berarti sekolah lepas tanggung jawab. Akan tetapi memberi kontribusi tentang bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi aliran-aliran yang ada di dunia ini. Contohnya parentialisme, rekonstruktialisme, dan eksistensialisme. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.